Ya friends, ini hasil masakan kita kali ini. Simple, mudah, enak, dan enak untuk dicemilin atau untuk makan dengan nasi. Ya friends, ini adalah bahan-bahan yang akan kita pakai untuk masakan kita hari ini ya. Yang pertama, ini aku menggunakan 4 butir telur. Kemudian ini ada corned beef ya. Nah, aku nih suka pakai yang saset begini, soalnya kalau yang kaleng dipakai nggak habis, terus ditaruh di kulkas juga kadang buluk ya. Kalau ini kan sekali pakai gitu, buang tempatnya. Nah, habis gitu ini juga ada satu pohon daun bawang yang cukup besar gitu, jadi nanti kalau dipotong-potong akan dapat banyak. Kemudian ini ada cabai, boleh sedikit boleh banyak kalau teman-teman suka cabai ya, tapi kali ini aku cuman pakai satu aja. Kemudian ini ada mie telur gitu, mie telur, atau nanti teman-teman boleh pakai mie instan atau juga boleh di skip mie-nya kalau nggak mau pakai mie. Kemudian untuk bumbunya ini ada garam, lada, lalu ada kaldu ayam bubuk, dan juga ada bawang putih bubuk. Ini boleh diganti dengan bawang putih yang betul ya, karena aku lagi kehabisan gitu. Dan garamnya juga jangan terlalu banyak karena corned beef itu udah asin ya teman-teman. First stepnya ini aku lagi godok air untuk mematangkan si mie-nya ya. Nah, setelah apinya dimatikan, ini aku mau rendam dulu nih sekitar 2 menit biar dia matang sempurna ya. Kemudian mie-nya aku tiriskan ya. Oke, next step ini aku mau iris-iris si bawang daunnya ini. Aku sengaja pakai banyak supaya enak dan juga nanti telurnya jadi tebal gitu. Kecil-kecil aja irisannya ya. Nah, jadi sebanyak ini. Kemudian aku mau iris juga cabenya. Ini sih enaknya banyak ya teman-teman ya, cuman kalau kepedesan kan nggak bisa semua orang di rumah aku makan gitu, jadi aku pakai sedikit aja, cuma buat merah-merah aja. Oke, next step aku mau buka dan kocok si telur-telur ini. Kalau misalnya teman-teman memang mau bikin adonan hasil yang tebal gitu ya, itu minimal pakai 4 ya, 4 atau 6 juga boleh. Atau misalnya kalau banyak yang makan di rumah sih 8 juga oke gitu. Ini akan kita kocok dulu. Aku kocoknya pakai whiskers. Terus sebelum dikocok kita masukkan dulu bumbu-bumbu ini nih, si bumbu-bumbunya ya. Garam, lada, kaldu ayam, dan bawang putih bubuk ini biar si telurnya itu mempunyai rasa yang enak. Kalau nggak ada whiskers, teman-teman boleh pakai garpu aja. Ya, next step aku mau masukkan si corned beef-nya. Ini boleh merek apa aja ya teman-teman ya. Karena aku nggak endorse habis gitu, cuman si Pronas ini my favorite brand gitu. Isinya segini nih, kalau teman-teman belum pernah lihat corned saset gitu, cukup banyak kok. Aku tuh nggak sukanya kalau beli yang kaleng tuh, kalau misalnya kita cuma pakai setengah ya, terus kita kan besoknya nggak langsung masak lagi gitu, dibiarin misalnya 1 minggu itu atasnya ada jamurnya ya. Kalau di freezer kita susah lagi ininya bikin cairnya gitu, jadi agak tricky juga. Kalau yang ini praktis dan murah juga sih, harganya cuma sekitar 7.000 atau 8.000. Nah, ini kita hancurkan gitu ya supaya nanti dia
nggak menggumpal dan merata di semua bagian telurnya gitu. Ya friends, di sini aku sudah masukkan si cabai dan juga si bawangnya ya. Ketika si kornetnya juga udah cukup kecil-kecil gitu potongannya, kita aduk rata. Nah, terakhir aku masukkan minyak. Wah, ini akan menambah tebal dan enak dari si telur kornet ini ya. Mungkin aja nih bersih. Kita aduk rata supaya nanti ketika kita sudah panaskan minyak itu tinggal masukin aja kayak goreng dadar telur gitu. Ini aja udah harumnya tuh udah enak banget ya, udah wangi-wangi bawang-bawangan plus kornet gitu dan wangi lada teman-teman. Kebayangkan bakalan enak. Jadi teman-teman harus berikut. Nah, ini kita siapkan minyak panas ya setelah ini ya. Ya friends, ini aku lagi panasin minyak sekitar 100 ml ya. Nah, ini kita masukkan telurnya, kemudian kita ratakan dan kita kecilkan apinya ya teman-teman. Kita pakai api yang sangat-sangat kecil supaya matang merata sampai. Ya friends, sekarang aku akan coba ngebalik si telur ini karena memang bagian atasnya itu belum matang ya. Ketika ngebalik ini kita harus pastiin kalau si telurnya sudah cukup matang bagian bawahnya dan kokoh, dan kalau misalnya dilihat tuh juga udah kecoklatan gitu ya bagian bawahnya, baru kita bisa ngebalik. Harus hati-hati karena ini cukup besar ukurannya. Kita serok sampai tengah, lalu kita balik pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, ini sudah dibalik. Tuh kan, matang sempurna bagian bawahnya tadi kan. Ini effort ngebaliknya juga cukup hebring lah ya, sampai handphoneku nih jatuh. Nah ini dia nih, sekarang udah kelihatan si minyaknya tuh juga blebek-blebek ya, jadi kelihatan udah matang. Kita bakalan angkat. Oke, sekarang aku akan taruh di serok karena memang ini bakalan ada sisa-sisa minyaknya ya gitu. Jadi supaya nggak berminyak, kita angkat dan taruh di serok supaya kadar minyaknya berkurang gitu ya teman-teman ya. Oke, aku diamin kayak gini dulu ya sekitar 5 menit. Oke friends, berikutnya kita akan plating si telur kornet yang tebal ini. Nah, biasanya aku caranya ngebalik si piring ini ya. Ini harus hati-hati juga nih. Karena masih panas. Ini cukup tebal. Nanti setelah kita potong kita lihat ya ketebalannya semana. Nah, ini kita akan potong. Nah, mungkin sebagian teman-teman juga sering bikin hidangan telur yang serupa seperti ini ya. Kalau pakai mie gini, oh kayak pizza mie gitu mungkin. Nah, cuman kali ini aku kan pakai kornet ya, jadi memang rasanya juga lebih kompleks gitu, lebih enak. Kemudian friends, supaya rasanya lebih enak dan tampilannya lebih menarik juga aku akan pakaikan mayo dan saus ya di sini ya. Ini mayonesnya aku pindahkan ke piping bag seperti ini supaya mudah membuat garis-garis gitu. Oke, ini aku lagi kasih saus cabai ya. Ini aku pakai yang saset supaya gampang membentuknya gitu. Nah, next aku mau liatin ke teman-teman. Ini isinya. Tuh, lihat. Selalu aja. Nah, sekarang kita angkat karena kita mau lihat ketebalannya dan kematangannya ya teman-teman.
Nah, teman-teman bisa lihat ini cukup tebal dan matang sempurna gitu. Dan kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas, masih hangat, wangi. Enak teman-teman, wajib review ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video aku sampai habis. Jangan lupa kasih komen yang positif, like and subscribe. Thank you. Assalamualaikum.